Assalamualaikum, saya mau tanya, kepala saya lagi pusing bener Pak. Mudah-mudahan ini saya nggak lebay ya, Ibu lagi pusing sekarang? Migrain atau apa? Enggak, lagi galau aja gitu. Saya nggak setuju Ahok jadi gubernur. Saya jujur, saya nggak setuju. Tenang, nggak usah tepuk. Nggak, saya jujur, saya nggak mau menafsir. Iya, Ibu jujur. Ya untuk bagian ini Ibu jujur, ya. Jadi Ibu pusing mikirin Ahok gitu. Tolong diberikan ya, Ibu mewakili beberapa yang hadir. Jadi Ibu nggak setuju Ahok jadi gubernur? Tidak. Ya. Terus Jokowi jadi presiden tidak juga? Tidak. Makasih Pak. Jadi saya jawab apa Bu? Gini ya, baik, tentang Pak Ahok, saya keberatan kalau kita mempermasalahkan etnis. Tionghoa jadi Cina itu bukan pilihan, itu adalah takdir. Sebagaimana saya jadi orang Sunda, kita tidak boleh tidak menyukai orang karena etnis, karena itu bukan kehendaknya. Satu. Dua, tapi kan agamanya non-Islam. Kalau kita memilih, kita tidak boleh memilih yang non-Islam. Tetapi karena ini udah keburu jadi wakil dan bukan pilihan, dan konstitusi Indonesia ternyata masih ada celah membolehkan yang agamanya berbeda memimpin. Ya, ini kita kepala dingin. Kalaupun mau keberatan, kalau saya keberatannya adalah diantaranya dengan sikap perangai yang kurang jadi teladan, dan ya seperti itulah. Sepengetahuan saya, seorang pemimpin itu memang harus memiliki keteladanan dalam akhlak. Ini mungkin yang banyak bermasalah dan beberapa keputusannya yang dianggap kontroversi. Namun dengan saya akan lebih setuju kalau yang tidak sependapat ini dengan cara-cara yang baik, ya. Konstitusi, kalaupun demonya demo yang memperlihatkan akhlak, baik kata-kata dan sikapnya, sehingga jangan sampai jadi sama. Yang itu pemarah, yang ini pemarah, jadi draw, ya. Akan lebih baik kalau demonya itu boleh mau mengerahkan massa, ya silakan. Di sini mau boleh di Indonesia mah ya, hanya tertib, tidak mengganggu kepentingan orang banyak dan dengan bahasa yang terjaga. Saya senang kalau kita bisa terjaga gitu. Kelihatannya perasaan Ibu dengan perasaan saya sama Bu, cuman saya banyak zikir lah, tobat aja ya Bu ya. Saya tidak terlalu pusing ya Bu ya, kalau Ibu pusing terus ya. Ya, itu diminta lagi mikrofonnya. Soalnya begini ya, kebijakannya gimana, aja yang nggak baik, kurban nggak boleh di lapangan. Iya. Terus udah gitu kalau zikir biasanya kan suka ada di Monas, itu dipersulit. Itu saya nggak suka Pak. Itu saya banyak dengar itu Pak. Saya memahami Bu. Iya. Terus sikapnya tidak seperti menunjukkan seorang pejabat yang sopan, bicaranya kasar, keras. Itu kan sifatnya orang Cina Pak, apa? Ibu jangan nyebut Cina-Cina gitu Bu. Ustadz Safi Antonio ulama Cina, Laksamana Cheng Ho juga Cina, mantu saya juga Cina Bu. Enggak. Saya bersyukur dari itu mata, dan saya nggak pernah mempermasalahkan tentang etnis ya, karena saya tahu itu adalah bagian dari ketentuan Allah, paling akhlak ya. Saya sengaja membahas ini supaya kita bisa menempatkan sikap kita proporsional. Nah, tidak boleh kemarahan kita membuat kita tidak adil dan kita sendiri yang rugi. Benar? Ada Allah yang ngebulak-balik. Kalau saya mah ngedoakan Pak Ahok ini supaya dapat hidayah, jadi Islam yang soleh. Banyak orang yang memusuhi Islam, ujungnya jadi Islam seperti yang di Belanda itu, yang buat film fitnah.
Tapi saya Bu, kalau Ibu terserah Ibu doanya apa ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma khalaqta hadza batila. Tiadalah Allah menciptakan sesuatu sia-sia. Hadirin hadirat para pendengar dan siapapun yang menyimak acara ini, kemarin terjadi kehebohan dengan viral tersebarnya cuplikan pidato Saudara Ahok di Kepulauan Seribu. Saya mendengarnya, menyimaknya beberapa kali, sehingga banyak umat Islam yang terluka. Berikut ini adalah statement bahwa Saudara Ahok sebagai etnis Tionghoa itu adalah bukan pilihannya. Ini adalah takdir yang menciptakannya, sehingga bukan wilayah kita untuk mengomentari etnis. Dua, bahwa Saudara Ahok beragama non-Islam itu adalah pilihannya, dan setiap orang berhak memilih apa yang akan dipertanggungjawabkannya dunia akhirat. Bagi kita umat Islam tidak ada masalah. Lakum dinukum waliyadin. Adapun Saudara Ahok memberikan statement, pernyataan terhadap Al-Quran dengan perkataan yang tidak pada tempatnya, dengan cara yang tidak pada tempatnya, ini adalah perbuatan melampaui batas. Ini adalah perbuatan tercela. Ini adalah perbuatan yang akan menimbulkan konsekuensi dari perkataannya. Oleh karena itu, sangat bisa dimaklumi jikalau umat Islam merasa tersinggung, terluka oleh perkataan yang melampaui batas ini. Apalagi seorang yang diberikan cobaan jadi pimpinan di Jakarta. Kepada umat Islam seluruhnya, bahwa takdir adanya kejadian ini adalah ladang untuk beramal dan pencerah pemikiran serta sikap kita. Ini alat ukur apakah hati kita tersinggung atau tidak. Kalau kita merasa biasa-biasa saja Al-Quran diremehkan, maka itu menunjukkan kadar keimanan kita yang masih sangat rendah. Andai kata kita tersengat, merasa terluka, maka ini kita syukuri bahwa kita masih peduli dan menghormati kalam Allah. Namun pada saat yang sama, kita pun harus menyikapi orang yang melampaui batas ini dengan sikap yang ada dalam koridor akhlakul karimah. Islam tidak mengenal kezoliman terhadap siapapun. Kita sikapi perbuatan Ahok ini dengan sikap yang tidak melampaui batas, bahkan menunjukkan bagaimana Islam menyikapi dengan sikap terhormat akhlakul karimah.
sebaiknya kita ingatkan saudara akhok bahwa perbuatan ini perbuatan yang sangat salah. Dianjurkan untuk memohon maaf secara terbuka kepada umat Islam, diakui dengan jujur dan tidak boleh mengulanginya lagi. Dan andai pun sudah meminta maaf terbuka, umat Islam adalah pemaaf. Namun jikalau merasa tidak bersalah dan tetap melakukan perbuatan seperti ini, maka mari kita selesaikan dalam koridor hukum. Kita tuntut keadilan lewat koridor yang benar-benar diharapkan bisa menuntaskan ini dengan sikap yang adil. Banyak hikmah kejadian ini. Nyata bahwa pemimpin yang berbeda akidah tidak akan pernah bisa memahami apa yang kita muliakan, kita hormati. Sulit bagi pemimpin yang berbeda akidah akan memuliakan Allah karena tidak mengimaninya. Tidak akan bisa menghormati Al-Quran karena tidak mengimaninya. Tidak akan bisa menghormati dan memuliakan Rasulullah sebagaimana mestinya karena tidak mengimaninya. Nyatalah bahwa Al-Quran 7 ayat memerintahkan kita untuk tidak memilih orang yang berbeda akidah, karena memang tidak akan pernah bisa memuliakan Allah, memuliakan kalam Allah, memuliakan Rasulullah sebagaimana mestinya. Semoga adanya kejadian ini benar-benar membuat kita semua memahami apa yang semestinya kita lakukan. Mudah-mudahan semua pihak mendapat pelajaran dan mengambil hikmah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.